pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak, berdoa agar supaya pertemuan pada hari ini, baik nanti pelajaran IPS maupun nanti ulangan harian agama dapat berlangsung dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Ya. Oke. Pelajaran saya awali. Tolong dibuka juga bukunya, buku paket mulai dari halaman 183. Saya ulangi, pelajaran saya nanti saya awali dari halaman 183 dan seterusnya. 183 dan seterusnya. Yaitu terkait dengan redistribusi pendapatan. Saya ulangi, tolong dibuka buku paketnya halaman 183 dan seterusnya. Ini partisipasi hari ini baru 40-an. Sudah 50-an. Sudah 50-an. Jauh dari ideal, tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Terima kasih yang sudah hadir ya. Untuk kelas 8F tolong nanti absen di WA grup kelas nih. Ini kebangetan nih wali kelasnya tampil kamu nggak menonton deh, ya awas loh ya. Saya sudah sisiran ganteng-ganteng begini nggak dilihat. Waduh, kecewa berat nih saya nih. Ya terima kasih dia, Rania dan lain-lain ya. Mohon maaf ya saya juga menyapa 8A, 8B, 8C, 8D sampai dengan 8H. Yang lain kok tidak disapa sih Pak? Oh, sabar ya, semuanya disapa. Nanti saya membutuhkan ada beberapa anak untuk berkomunikasi dengan saya. Saya pilih dengan acak nanti. Biasalah ya, nggak usah grogi, biasa saja. Oke, kita buka slide yang pertama. Mohon maaf, ini suara saya agak flu ya. Ini Miss Vinda. Yeah. Aku biasanya apa sama guru bahasa Inggris, Miss Vinda juga mungkin agak khawatir dekat-dekat saya nih, bukan ketularan ya. Kalau kamu ketularan sih nggak apa-apa lah ya. Jauh ini. Ya, jauh. Sudah seminggu lebih nggak sembuh-sembuh nih, gawat nih. Oke, itu judulnya pendistribusian kembali. Yang sering disebut dengan redistribusi. Apa yang diredistribusikan yaitu terkait dengan pendapatan nasional. Sebelum saya menjelaskan materi ini anak-anak, seperti biasa saya mengulas sedikit materi yang lalu. Next. Ya, kita ulas. Kemarin ada pertanyaan terkait dengan tugas terstruktur. Ya. Tugas mandirinya kan tidak ada libur. Hari ini nanti saya lagi mikir-mikir tugasnya apa. Tapi sabar, nanti saya berikan lewat grup WA. Kemarin sempat saya tanyakan apa perbedaan antara ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Perbedaannya sangat tipis, banyak samanya, tapi beda. Ekonomi maritim itu mencakup kajian segala budaya kemaritiman. Nah, budaya kemaritiman itu apa? Tidak hanya bicara tentang laut, namun juga bicara tentang transportasinya, pariwisatanya, budayanya, budidayanya, serta isi laut itu sendiri. Kalau ekonomi kelautan membahas segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan kelautan, serta hasil laut. Bisa di pesisir, bisa di darat. Itu kalau ekonomi kelautan. Yang penting ekonomi kelautan itu bicara tentang kegiatan hasil laut. Kalau ekonomi maritim itu lebih luas. Jadi ekonomi kelautannya lebih spesifik. Budidaya, lebih banyak bicara di situ, hasil laut. Nah, budidaya hasil laut itu bisa di darat, bisa di laut atau di pesisir. Kalau ekonomi kemaritiman itu ekonomi yang lebih luas tadi yang sudah saya katakan, yang mencakup
transportasi, pariwisata, budaya, dan juga termasuk di dalamnya budidayanya. Itu ya. Next, Mbak. Lalu strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kemaritiman di Indonesia? Sejak Presiden kita Jokowi sudah semacam membuat rencana besar membangun bangsa kita, terlepas dari banyak bencana ini, nah ini memang kita prihatin juga. Awal-awal beliau memimpin bangsa kita, beliau bermimpi bahwa ingin mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia. Kenapa? Sebabnya latar belakangnya karena dari segi luas antara laut dan daratan itu Indonesia kan sangat luas lautan. Maka beliau ingin bahwa hasil laut itu yang paling utama untuk mengembangkan ekonomi di Indonesia. Karena ekonomi Indonesia dulu itu kan banyak hasil dari sumber daya alam di darat, misalnya hasil hutan, lalu hasil pertambangan. Nah itu besok itu kan lama-lama habis, itu maksudnya. Kalau sudah habis terus ngapain? Maka pengembangan ekonomi maritim itu mau tidak mau harus dipikirkan. Maka strateginya apa yang dilakukan oleh pemerintahan kita? Yaitu mengubah paradigma. Mengubah paradigma itu mengubah pola pikir. Punya mindset yang baru terkait dengan pembangunan nasional. Yang dulu berbasis daratan, sekarang diusahakan berbasis kelautan. Itu maksudnya. Kemudian strategi berikutnya adalah pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim. Terkenal dengan istilah tol laut, sudah saya jelaskan kemarin. Jadi transportasi antar pulau itu mau dibuat terus-menerus, tanpa henti. Kapal bergerak terus gitu maksudnya. Ada atau tidak ada barang yang diangkut. Nah itulah maksudnya. Jadi tol itu harusnya maksudnya hubungannya itu terus-menerus, tidak terhenti. Maka kalau dari Provinsi Papua itu menghasilkan sesuatu, bisa dikirim sampai ke Jakarta, bisa dikirim sampai ke luar negeri itu dengan cepat, itu maksudnya. Sehingga tidak membebani biaya-biaya angkutan. Dan pembiayaan melewat tol laut ini disubsidi oleh pemerintah. Pembiayaannya disubsidi, dibantu. Nah ini terkait nanti subsidi dan pajak nanti kita bicarakan. Inilah yang kita tuju berkaitan dengan redistribusi pendapatan nanti. Lanjut, Mbak. Kemudian pertanyaan ketiga, strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan agrikultur di Indonesia? Kalau bicara tentang ekonomi maritim, bicara tentang kelautan, kalau bicara tentang agrikultur, berarti bicara tentang pertanian pada umumnya. Di dalamnya juga ada perkebunan. Ini agrikultur lebih luas, yaitu eco farming, yaitu pertanian berpola ramah lingkungan, berkelanjutan, ramah lingkungan dan berkelanjutan ya. Jadi artinya kalau kita nanam, kalau kita nebang pohon, siap dengan pohon yang baru. Itu maksudnya berkelanjutan. Pemupukan dikurangi dengan pupuk kimia, dikurangi. Bukan berarti tidak. Kemudian distribusi pupuk yang merata. Selama ini kita hanya terpaku pendistribusiannya banyak di Jawa. Karena memang penduduk Indonesia banyak di Jawa. Nah, bagaimana pupuk sampai ke Kalimantan? Bagaimana pupuk sampai ke Papua? Ini kan perlu didistribusikan dengan merata. Itulah fungsinya tadi, angkutan kapal yang tadi yang setiap saat ada. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan irigasi, paham ya? Karena irigasi ini menjadi penting. Salah satu sangat menunjang adanya pertanian itu setiap tahun panen harus ada irigasi. Karena panen irigasi ya panenan paling setahun hanya sekali, nah maksimal bisa 2 kali itu bagus. Karena hanya mengharapkan musim hujan. Itu kira-kira begitu ya. Oke, sekarang masuk ke materi saya yang hari ini. Tolong ini bisa ditangkap nggak gambar ini ya? Di HP-mu jelas nggak ini? Oke, terima kasih. Di situ ada gambar gedung bertingkat, anggap saja itu sedang dalam rangka pembangunan ya. Anggap aja itu sudah jadi. Itu biasanya isinya adalah apartemen atau tempat perkantoran.
Ini terjadi di Jakarta. Kalau kamu pernah ke Jakarta, pasti tidak asing dengan seperti pembangunan seperti ini. Nah, dari gambar itu ada apartemen, lalu di sisi lain ada rumah penduduk yang mohon maaf ya agak kumuh. Kira-kira tanggapanmu apa terhadap gambar itu? Saya minta bantuan nih. Atsia bisa nggak? Ya. Ya. Saya minta bantuan Atsia ya. Oke. Tanggapanmu terhadap gambar itu, kamu cerita aja, nggak usah terlalu dipikir banget. Kamu cerita aja sedikit tentang gambar itu. Apa yang kamu pikirkan dengan gambar itu? Kira-kira Atsia apa? Pembangunannya tidak merata. Pembangunannya tidak merata. Lalu apalagi? Ada gambar orang pakai payung, gitu kan? Ya. Ketutup itu Pak yang absen. Ya? Ketutup yang itu absen. Ketutup absen. Oh, tidak kelihatannya? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan belum? Ketutup absen. Sudah kelihatan belum ya anak-anak ya? Sudah belum? Oke. Atskia sudah bisa lihat? Ya? Oke, ya. Kelihatan Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Atskia, apa tanggapanmu tadi? Pembangunannya tidak merata. Tidak merata. Lingkungannya tidak terjaga. Pembangunannya tidak. Ini mohon maaf nih, kuping Bapak kan mantan kurang pendengaran ya. Apalagi suara kamu kurang kenceng. Beneran ini pendengaran Bapak itu kurang, sudah bahasa Jawanya apa ya? Sudorungon ya. Bahasa sederhananya mandan budek ya. Mohon maaf ya, saya biasa bercanda ya. Kalau di kelas saya biasa gitu. Saya ulangi ya, dari gambar tampilan ini kira-kira ya Atskia punya pendapat tadi pembangunannya tidak merata. Apalagi? Sudah? Yang saya tangkap itu. Yang lain? Dia 8F. Halo? Dia Halo. bisa dengar? Ya. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke. Tanggapanmu apa Mbak Dia? Tanggapan saya kurang efektif pembangunan tersebut karena dibangun di lingkungan yang kumuh, banyak penduduk yang tidak bersihan lingkungan. Suaranya putus-putus ya. Sinyal. Oh. Mohon maaf Tidak, ini. pembangunannya tidak efektif. Pembangunan tidak efektif karena dibangun di tempat kumuh. Oh, iya ya. Banyak. Jadi pembangunan tidak efektif karena ada pemukiman yang kumuh gitu ya. Ya. Berarti pemukimannya yang salah ya. Ya nggak apa-apa. Boleh punya pendapat. Boleh. Satu lagi di kelas 8H ada nggak ya? Ada Dini. Oke. Dini, silakan. Boleh. Disebut namanya Pak. Mbak Dini Rosiana. Dini, Mbak Dini bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke. Apa tanggapanmu terhadap gambar ini? Apa tanggapan? Lingkungan yang tidak bersih. Iya. Terus? Berarti perlu bersih-bersih ya? Terus apa Mbak di apa tadi Dini? Sudah? Kira-kira itu? Mungkin ada yang lain mau berpendapat, boleh lu ya, tunjuk jari apa tunjuk muka. Atau nanti kalau kamu ada yang ingin bertanya, bisa nulis ya. Ya bisa nulis di sini, nanti saya tanggapi. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya untuk PR saya. Karena guru tidak semuanya bisa, tidak selalu bisa semua dijawab. Kalau saya semuanya bisa jawab, berarti saya hampir sama dengan
Ya, Sun Gokong ya. Sama dengan dewa berarti saya. Tapi kalau Bu Nisa pasti bisa lah jawab. Nah, Bu Nisa kan guru hebat loh ya. Apalagi ini Miss Pinda ini luar biasa itu bahasa Inggrisnya. Oke ya, saya lanjut. Saya lanjutkan. Terima kasih atas beberapa jawabannya. Yang lain nanti boleh juga menjawab lewat tulisan. Slide lanjut. iya. Nah, itu kira-kira. Ini tadi gambar tadi adalah contoh permasalahan kesenjangan pendapatan di masyarakat. Ya, pembangunan tidak merata boleh. Ada rumah kumuh, jadi pembangunan tidak efektif ya boleh, nggak apa-apa. Semua pendapat kamu saya anggap benar. Tinggal grade-nya ya, tinggal tingkatan nilainya berapa itu nanti urusan Pak Guru. Tapi semua jawaban itu sudah di atas KKM semua. Gambar tadi itu adalah contoh permasalahan terjadinya kesenjangan pendapatan di masyarakat kita. Nah, itu contohnya di Jakarta. Mungkin di Banjar juga ada, tapi saya belum menemukan gambar. Saya mau motret nanti tidak dikira merugikan nama baik orang lain. Saya belum berani. Karena di dunia media ini harus kita hati-hati ya. Nah, saya mengambil aja, mengcopy dari gambar yang sudah ada. Terjadi kesenjangan pendapatan. Apartemen dan gedung mewah bisa dibayangkan bersebelahan dengan lingkungan, mohon maaf, yang agak kumuh. Ini ada bukti kesenjangan dalam pendapatan. Artinya orang-orang yang tinggal di sana itu pendapatannya sangat kurang dibandingkan yang rumahnya di apartemen, kan luar biasa. Yang satu berpendapatan sebulan 1 juta, di apartemen pendapatan seharinya 1 juta. Nah, kita membandingkan berapa kali lipatnya itu. Yang ini sebulan dapat 1 juta, yang ini sehari dapat 1 juta. Nah, untuk itulah, lanjut ya Mbak ya. Untuk itulah, maka bangsa kita punya PR besar. Sebagaimana kamu belajar dalam PPKN-nya, saya mengutip di Undang-Undang Dasar 45 nih. Pasal 34 ayat 2. Tadi malam saya nyari ini yang terkait dengan untung ketemu. Untung nyambung maksud saya. Jadi saya hanya ngira-ngira saja. Kira-kira ada nggak undang-undangnya? Ini Undang-Undang Dasar itu undang-undangnya paling tinggi ya, kamu sudah paham ya. Perundang-undangan yang paling tinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Kebetulan kita masih menggunakan tahun 1945. Besok mau diubah ya mau terserah, itu urusan legislatif dan pemerintah. Bagi kita masyarakat yang penting cak-cakani atau kerjanya pemerintah itu nyata gitu saja kalau saya. Dalam pasal 34 ayat 2, negara itu wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Nah, ini kalimatnya kan bagus sekali nih. Artinya apa, Nak? Bahwa bagaimana sih caranya supaya orang-orang yang belum beruntung ini jangan terlalu jauh berbedanya dengan orang yang sudah beruntung gitu. Boleh nggak berbeda? Boleh. Boleh nggak orang yang pendapatannya tinggi? Sangat boleh. Gitu. Tetapi bagaimana kita menolong orang-orang yang punya pendapatannya kurang? Gitu. Mohon maaf. Lanjut, Mbak. Nah, sedikit. Ini mohon maaf ya. Menyinggung tentang pengertian redistribusi, kamu baca di halaman 183, 184. Redistribusi pendapatan itu apa sih sebenarnya? Usaha mendistribusikan. Mendistribusikan tak paham ya? Distribusi itu apa sih? Menyalurkan. Jadi salah satu dari kegiatan ekonomi itu. Menyalurkan kembali pendapatan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah ini tugasnya siapa yang meredistribusikan? Tugasnya siapa yang meredistribusikan pendapatan ini? Tugasnya pemerintah. Tugasnya negara. Kita bisa nggak? Bisa. Baik
pribadi, kelompok, maupun nanti berbarengan bersama-sama, pribadi dan kelompok bareng-bareng itu maksudnya. Bisa. Tapi yang mengatur, ya sebaiknya pemerintah. Kan kita tidak tahu. Masyarakat yang kurang mampu berapa jumlahnya kan tidak tahu. Kita tidak, secara pribadi kan kita tidak punya data, yang punya data pemerintah. Next, Mbak. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melakukan redistribusi ini adalah pemerintah melakukan pungutan pajak. Salah satunya ya. Nah, redistribusi ini merupakan satu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Next, Mbak. Nah, redistribusi pendapatan sendiri ada dua. Saya ulangi, redistribusi pendapatan sendiri ada dua jenisnya. Yaitu yang pertama vertikal, yang kedua ada horizontal. Yang vertikal, kamu tahu ya, vertikal berarti atas bawah, horizontal itu yang kiri kanan atau mendatar. Vertikal itu, next Mbak, yaitu kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial, tidak mampunya dari segi finansial. Nah, redistribusi ini bisa dilakukan oleh pemerintah atau pribadi. Ya, yang vertikal ini bisa dari pemerintah, bisa jadi dari kita sendiri bisa. Yang penting ada semacam transfer atau pengiriman uang atau bantuan dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu. Pernah kamu dengar slogan seperti ini, Nak? Itu slogan tentang pajak. Next, Mbak. Orang bijak taat pajak. Mudah-mudahan pernah dengar lah ya. Pernah kapan? Ini Pak, barusan ini Pak. Ya, minimal baru ini ya. Minimal ini. Maksudnya apa itu maksudnya? Ini maksudnya, next Mbak. Jadi orang membayar pajak itu ciri-ciri orang yang bijak. Kenapa pajak dikaitkan dengan orang bijak? Sebenarnya paham ya, pajak. Jadi kalau kamu nanti kalau ketemu saya, nanti kita bicara tentang pajak-pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Jadi pajak itu banyak sekali, bisa dipungut oleh pemerintah pusat, boleh juga pemerintah daerah. Bentuknya juga macam-macam, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Contohnya ini, kalau kamu punya sepeda motor, punya mobil, pasti ada pajaknya itu kan. Seorang pribadi bisa dikenai objek pajak sampai 2 atau 3. Contoh saya ya, Pak Martinus. Secara pribadi saya bisa dikenai pajak 3 atau 4 loh, Nak. 1, misalnya kendaraan pun ada 4 ya 4 kan berarti. 2, kalau saya punya rumah, ada juga pajaknya tuh PBB. 3, saya kalau berpenghasilan di atas di atas perhitungan pajak, dikenai pajak juga. Minimal 3 saya, Nak. Lalu pajak itu nggo ngapa? Jadi uang yang saya bayarkan ke pemerintah itu nanti disalurkan kembali oleh pemerintah melalui subsidi pemerintah. Masih ingat nggak waktu saya gambarkan hubungan antar pelaku ekonomi? Salah satu peranan pemerintah adalah menarik pajak dan memberikan subsidi. Nah, jadi pajak-pajak yang saya berikan kepada negara, itu kembali lagi nanti uang itu untuk rakyat. Misalnya, subsidi BBM, itu kan salah satu. Bantuan pendidikan. Di antara kamu kan dapat bantuan pendidikan. Bantuan pulsa nih, baru-baru nih. Nanti per Januari, Februari. Per Februari nanti ada lagi nih. Nah, itu bantuan-bantuan pemerintah itu dapatnya dana dari mana? Dari pajak yang kita setorkan itu. Ini salah satu contoh redistribusi vertikal. Bisa juga contoh lain ya. Tidak lewat pemerintah. Kita bareng-bareng, bisa pribadi, bisa kelompok. Ketika kita menyumbang orang yang kena musibah, gempa bumi misalnya, longsor misalnya, banjir misalnya, kan kena bencana itu namanya bencana kan siapa sih yang mau minta? Kan tidak siap. Nah, maka perlu dari sisi kemanusiaan kalau kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial kan pengen nyumbang itu, pengen bantu. Nah, ketika kita mengumpulkan uang untuk mereka, itu salah satu contoh, Nak.
redistribusi vertikal. Gampang, Bok? Gampang banget. Jadi dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Nah, ketidakmampuan itu karena bencananya bisa jadi. Ini mohon maaf nih, misalnya saudara kita yang tadinya sugih pol-polan, tiba-tiba kendaraannya, tanamannya kelongsoran semua. Kan berubah jadi, mohon maaf, berubah jadi kurang mampu kan? Nah, maka dibantulah dari saudara-saudara yang tidak kena musibah yang dikategorikan masih mampu tadi. Itu maksudnya contohnya. Kalau dari pemerintah ke masyarakat tuh jelas ya, vertikalnya kelihatan banget. Tapi kalau kita nyumbang orang lain tuh vertikalnya kan tidak kelihatan banget. Tapi kamu belajar saja, intinya bahwa dari orang yang lebih mampu kepada orang yang kurang mampu. Ketidakmampuannya itu mungkin karena bencana, gitu maksudnya. Lanjut, gampang ini gampang-gampang. Pelajaran Pak Matis ini apa sih yang tidak gampangnya? Semuanya gampang. Pokoknya kalau ketemu saya segala sesuatu jadi beres. Oke ya. PD aja lah, Lius. Yang membuat kita GR itu siapa? Kalau tidak diri kita sendiri kan? Kamu harus punya kepercayaan diri yang kuat. Ya iya, bagus ya. Area yang itu jempol, makasih jempolnya ya. Ya iya, kalau kita tidak punya percaya diri, kita minder, jadi bangsa minder. Waduh, belum ketemu orang sudah diem aja. Apa itu orang mudeng. Kalau kita bertatapan dengan orang Amerika, apa lu? Lu mau ngapa? Gitu tuh. Berani tuh. Ya. Bukan berarti kita sombong juga tidak. Maksudnya percaya diri itu beda dengan sombong loh ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang redistribusi. Maaf, lidah saya keliru terus. Redistribusi. Itu salah lingetik, nanti saya ulangi. Secara horizontal, ini merupakan transfer uang antar kelompok. Sebenarnya bukan hanya transfer uang, nah, kalau kamu lebih jeli bagi siswa yang apakah hanya transfer uang, tidak juga sih. Ini supaya kelihatan konkret saja, supaya bisa dibayangkan. Kalau bicara transfer jasa, kamu kan bingung nantinya. Seperti apa transfer jasa? Transfer uang antar kelompok. Misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Nah, ini setiap hari ini ya. Saya yakin kamu belum ada yang punya penghasilan, saya yakin itu. Kecuali kamu ngamen di jalan gitu, punya penghasilan ya. Ya enggak apa-apa. Nah, ketika kamu dapat uang dari orang tua, itu termasuk redistribusi secara horizontal. Kamu kan dianggap orang tidak mampu karena belum punya duit. Nah, karena definisi tadi apa? Adanya transfer dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang kurang mampu. Yang miskin lah bahasa kasarnya kan gitu. Nah, kamu kan masih miskin. Cirinya orang miskin kan belum punya pendapatan. Nah, maka kalau saya di kelas sering saya katakan kamu tuh jangan sekali-sekali sombong dengan orang tua, kamu tuh masih ngemis lah. Saya ulangi, mohon maaf ya, kita jangan sekali-sekali berani-berani dengan orang tua. Karena kita masih ngemis kepada mereka. Nah, nanti besok ketika kamu sudah punya penghasilan, kamu memberikan kepada ponakanmu, kepada anakmu, kalau sudah punya anak, itu redistribusi kembali. Itu seperti siklus kehidupan. Ya, bisa saja orang tuamu, kamu distribusikan penghasilannya. Itu anak yang yang sangat tahu berterima kasih. Ya, kalau seperti saya kan sudah tidak mungkin lagi karena orang tua saya sudah game over semua kan. Jadi bagaimana saya membantu ya paling lewat doa. Atau saya membantu kepada orang lain. Lanjut, Mbak. Sudah hampir habis nih. Program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia. Itu ada di halaman 184 di buku cetak. Lanjut, Mbak. Ada nggak? Nah, itu.
Ini saya ringkaskan dari sini, saya mengcopy dari buku pemerintah nih, buku yang baru nih. Program-program pemerataan ekonomi. Program-program pemerataan ekonomi. Jadi sebenarnya tujuannya tadi ya, redistribusi pendapatan itu tujuannya supaya terjadi pemerataan ekonomi, supaya pendapatan itu terdistribusikan. Yang tadinya pendapatan tadi sebulan 1 juta, dibantu oleh pemerintah atau kelompok lain, itu pendapatannya lebih dari itu. Artinya ketika dia memenuhi kebutuhan hidupnya, tercukupi. Minimal itu, tujuan utamanya kan bagus. Walaupun memang, mohon maaf ya, namanya memikirkan negara itu tidak gampang, Nak. Bukan hanya bicara tentang ekonomi, banyak hal yang dipikirkan dan banyak hal yang harus dikerjakan. Ya, ini juga tergantung masyarakatnya juga ya. Nah, yang sudah dijalankan oleh negara kita, pemerintahan kita, ya program redistribusi dalam rangka untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia, itu yang pertama pemberian jaminan akses kebutuhan primer. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer. Maksudnya pemberian jaminan yang terkait dengan kebutuhan primer. Jadi pemenuhan kebutuhan primer itu bisa dijamin. Kebutuhan primer itu banyak ya. Bisa makan misalnya itu ya. Kan bukan hanya makan minum, sebuah sandang, papan, pangan saja. Kan masih banyak kebutuhan primer lain. Misalnya pendidikan, kesehatan itu kan kebutuhan primer. Nah, oleh pemerintah kita sudah berusaha membuat program lewat misalnya nih Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu kan salah satu program pemerataan ekonomi. Nah, bantuan-bantuan ini, subsidi-subsidi ini diberikan kepada orang-orang yang memang layak dibantu. Saya ulangi ya, yang memang betul-betul layak dibantu. Seperti saya, mohon maaf ya, seperti saya, enggak nih saya tiba-tiba dapat bantuan ini, harusnya saya tolak. Harusnya. Tapi kalau saya dapat, apa saya diam aja? Nah, itu berarti saya bukan menjadi warga negara yang baik. Karena mohon maaf, saya bukan berarti orang kaya juga tidak. Tapi untuk kebutuhan primer saya sudah bisa saya penuhi sendiri. Maka pemerintah Indonesia tidak perlulah membantu saya lagi. Saya sudah cukuplah kalau sekedar untuk kesehatan. Karena mohon maaf ya, biasanya seorang pegawai negeri biasanya sudah ada jaminan kesehatan yang terintegrasi ke BPJS. Yang sebenarnya dari pendapatan saya juga dikurangi setiap bulan, itu sama saja sebenarnya nabung juga. Begitu kira-kira, itu terkait dengan pemberian jaminan akses kebutuhan primer. Tapi enggak nih, misalnya murid-murid itu mau bantu Pak Guru, boleh enggak? Boleh banget, Nak. Ya, jangan ragu-ragu gitu ya. Hari ini Pak, saya kirim misalnya duren, Pak. Oh, boleh. Ya, boleh. Ya, saya tidak pernah menolak itu. Apakah ini termasuk redistribusi pendapatan? Ya, itu lain. Itu namanya pemberian, ya, tali kasih. Apa betina ngasih saya kan enggak kan? Nah, kalau redistribusi itu maksudnya pemberian kebutuhan, bantuan kebutuhan, misalnya bantuan kebutuhan primernya itu acek terus gitu ada. Tapi kalau kamu beri juga setiap hari juga bolehlah ya, enggak apa-apa ya. Ya, di antara kamu kan pasti ada yang punya kebun durian ya. Ya, kalau ada ya itu ya jangan ragu-ragu ya. Miss Winda juga mau loh. Ya. Dulu waktu saya di Ponorogo ada loh itu. Nah, ini jadi saya pamer nih. Pernah tuh ada anak yang bawa, terus Pak itu ada di parkiran, tapi akhirnya saya kasih uang. Saya kan nggak kepenak lah, dikira saya minta-minta. Anaknya menolak sih, nggak usah Pak, nggak usah, tapi tangannya ngambil aja uang Bapak. Lucu tuh. Nggak usah, tapi tetap diambil loh. Tapi nggak apa-apa. Beneran, kalau nggak percaya nanti kapan-kapan, anak itu udah lulus sih, kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu. Di waktu saya dirakit juga pernah loh, ngasih tela sama kelapa, yakin. Sampai saya nggak kepenak. Karena saya cerita, saya hobi banget makan ketela goreng.
Kalau ada yang bawa ke sekolah saya mau kan gitu. Bener-bener dibawa tuh ke TLA sekedus mentah tapi kan Pak Guru jadi malu terus saya bagi-bagikan ke teman-teman. Besoknya saya diprotes pada anak-anak, Bapak kok nggak dibawa pulang ya Pak? Saya diprotes, maaf ya, saya kan keberatan terlalu jauh rumah saya bagi-bagi, saya bawa kok, cuma tidak semuanya. Gitu. Jadi saya salah satu wujud dari kasih. Ini terlepas dari itu ya, ini ngobrol-ngobrol ringan saja. Masih ada waktu 2 menit. Lalu berikutnya, contoh berikutnya, program pemerataan ekonomi, pemberian kredit lunak. Kredit lunak itu pinjaman dengan bunga kecil jangka waktu yang panjang, itu maksudnya itu lunak. Misalnya kur. Gitu. Nah itu ya. Tahu ya, Anggara Siva tahu ya, kur. Oh. Jangan mendekatkan ke HP, lihat saya jadi takut tuh. Oh, nggak apa-apa. Ini salah satu program pemerintah pemerataan ekonomi. Jadi pemerintah itu mengucurkan dana pinjaman. Siapa yang mau pinjam duit. Siapa mau duit? Mesti tunjuk jari semua. Saya. Tapi kembalikan dong. Bunganya kecil, jangka waktu pinjamannya panjang. Jadi ini biasanya digunakan untuk orang usaha. Tidak boleh untuk konsumtif, tidak boleh untuk makan, tidak boleh untuk lempur beras ya. Jadi kalau kamu punya usaha apa gitu boleh pinjam ke sini. Lalu pengembangan industri kecil. Bangsane PN, Mandiri, Pedesaan. Tuh. Jadi ini salah satu program-program pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi dalam rangka tujuan tadi, yaitu mendistribusikan kembali pendapatan. Ini program pemerintah ini dikucurkan dalam rangka apa? Yaitu tadi supaya pendapatannya yang kaya itu dengan yang miskin tidak jauh gap-nya, jurang perbedaannya jangan terlalu jauh gitu maksudnya sebenarnya. Maka yang kurang beruntung ini dibantu gitu maksudnya. Dibantu tapi jangan dibawa lari. Nah, ini kan ini masyarakat, mohon maaf, masyarakat bangsa kita masih mungkin ada yang sebagian seperti itu. Sudah dipinjami nggak mengembalikan. Nah, ini kan repot. Jadi macet. Lalu ada lagi nak di halaman bukumu, belum tertulis di slide saya. Kalau kamu pernah dengar ada perusahaan itu memberikan program Corporate Social Responsibility (CSR). Jadi program program pemberian bantuan dari perusahaan yang terkait dengan CSR, yaitu misalnya ya di Banjar ada nggak ya perusahaan apa ya? Indonesia Power. Indonesia Power itu ada dari dana CSR itu digunakan untuk pembangunan masyarakat di sekitarnya. Sampai di sini juga bisa kita minta bantuan. Tapi ya namanya minta bantuan ke perusahaan itu memang prosedural banget. Jadi kita buatkan proposal ya, buat surat gitu. Minta duit, minta bantuan itu tujuannya apa? Itu ada termasuk program-program pemerataan ekonomi atau pemerataan pendapatan. Ya, jadi ada 4, yaitu pemberian jaminan akses kebutuhan primer, pemberian kredit lunak, pengembangan industri kecil. Jadi nyambung ya, pengembangan industri kecil itu kadang-kadang diberi bantuan dengan pemberian kredit lunak. Lalu dengan bekerja dengan perusahaan-perusahaan swasta, lokal maupun asing untuk menjalankan program CSR tadi, Corporate Social Responsibility. Ya, CSR. Jadi ada dana CSR dari perusahaan yang khusus digunakan untuk masyarakat sekitar. Gitu. Itu kira-kira nak kita bicarakan tentang tadi yaitu redistribusi pendapatan. Itu bicara hari ini. Tugasnya apa nanti ya? Saya sharekan ke grup, bisa lewat Pak Rujiman, bisa lewat saya. Kira-kira apa? Nah, untuk sudah Bu, tapi bentar. Untuk minggu depan saya rencanakan ada ulangan harian ya. Saya ulangi. Untuk minggu depan saya usahakan ada rencana saya untuk membuat semacam ulangan. Saya ikut-ikutan Bu Nisa lah. Bu Nisa sudah ulangan, saya belum ya. Jadi takut saya jadi minder sama Bu Nisa. Oke ya. Siap-siap minggu depan ulangan yang terkait dengan bab ketiga.
bab yang ketiga. Ini kan pembahasan kita sudah selesai untuk bab 3, yaitu mulai dari halaman berapa tuh? Halaman 135 sampai dengan tadi halaman yang terakhir tadi, redistribusi pendapatan. Nah, bentuknya soal nanti saya usahakan dalam pilihan ganda saja lah ya. Soalnya bentuknya nanti dalam pilihan ganda, saya gunakan Google Form. Mudah-mudahan saya sudah bisa saya buatkan ke sana. Nanti saya kirimkan ke link ke grup WA, grup WA IPS kelas masing-masing. Bisa lewat Pak Rusiman atau lewat saya. Kalau jadi, kalau tidak jadi ya saya buatkan yang uraian. Ya, uraian itu bagi Pak Guru buatnya cepat, tapi ngoreksinya lama. Ya. Nah, karena ulangannya di rumah kan kamu bebas, Mbok. Saya sih nggak yakin amat kamu tuh ulangan tidak kerjasama, saya nggak yakin. Tapi saya nggak apa-apa kalau kamu kerjasama, ya sudah, saya nggak bisa ngawasi satu persatu. Cuma nanti kan kelihatan hasilnya. Kalau mirip-mirip begini kan patut dicurigai. Oh, Pak Guru sih punya cara lah, gampang lah kalau masalah itu. Tapi sekali lagi saya tidak bisa melarang anak untuk tidak bekerja sama karena saya tidak mampu mengatur anak ratusan. Itu terserah kamu ya, itu terserah kamu, hubungan kamu dengan Tuhan. Nah, kalau buka buku silakan, monggo enggak apa-apa. Kalau itu malah saya persilakan karena saya biasanya di kelas pun saya umumnya open book ulangan. Biasanya saya berikan open book. Walaupun di buku kadang-kadang nggak ada ya. Ya, pintar-pintar Pak Guru, silakan buka buku, tapi di buku nggak ada. Emang enak open book, ya kan? Baru tahu dia ketemu Pak Martinus. Oke ya, begitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan lewat chattingan ada nggak ya? Nggak ada. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Malahan nih. Tapi kalau kamu ada yang bertanya juga boleh, saya siap. Kalau malu boleh juga lewat Japri, boleh kan, nomor saya kan sudah cukup dikenal ya. Yo, di Martinus gitu loh. Ya. Nah, bilang oh, ketemu guru sing kegeeran ini. Enggak apa-apa, geeran ya daripada orang minderan. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sampai jumpa lagi. Dilanjutkan dengan yang cantik. Lewat ini apa enggak ya? Enggak ya? Oh, enggak. Oh, oke, ya. Terima kasih Mbak Linda ya. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hari ini diteruskan dengan apa? Ulangan harian agama yang kemarin materinya adalah kisah Nabi dan Rasul, ya kan? Oke, sudah belajar? Nggak usah belajar, Miss, di Google banyak gitu ya katanya ya. Oke, gitu ya. Jadi agama, pelajaran agama nyontek kalau dosanya berlipat-lipat. Berganda, lipat ganda ya. Jadi sudah harapkan kalian mengerjakannya dengan jujur. Oke, begitu. Terima kasih. Silakan untuk absen terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom meeting. Kalau sudah silakan untuk keluar satu persatu. Nanti akan ditunggu Bu Anissa mungkin di jam 9 kurang 5 menit ya. Nanti mungkin sudah siap-siap. 9 kurang 5 menit nanti linknya sudah disebar dan silakan untuk mengerjakan. Terima kasih. Good luck for your test. Semoga nilainya bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.